Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran biologi, yaitu Kingdom Animalia pada filum Arthropoda. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari beberapa kelas daripada filum Arthropoda. Jika Ananda amati gambar yang ada pada media pembelajaran kita hari ini, siapa yang tahu nama-nama hewan yang ada pada media ini? Ya, Ibu yakin semua kamu tahu nama hewan yang ada di media ini. Dan hewan-hewan ini sering kita temui di alam terbuka. Jika kita kelompokkan hewan-hewan ini ke dalam satu kelas, siapa yang tahu nama kelas daripada hewan ini? Ya, serangga, atau sering juga disebut dengan insekta. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran tentang filum Arthropoda pada kelas insekta. Ini merupakan gambar salah satu contoh hewan yang ada pada kelas insekta. Kita akan bahas satu persatu daripada ciri-ciri dari kelas insekta ini. Yang pertama, tubuh daripada kelas insekta ini dibedakan atas 3, yaitu bagian kepala disebut dengan caput atau kaput. Yang kedua itu adalah bagian dada disebut dengan toraks, dan bagian yang ketiga ini adalah bagian perut atau abdomen. Pada bagian abdomen ini akan terdapat beberapa segmen berkisar dari 10 sampai 11 segmen. Di setiap segmen ini kita akan lihat nanti adanya lubang yang ada disebut dengan spirakel. Fungsi spirakel yaitu sebagai tempat masuk dan keluarnya gas oksigen dan karbon dioksida pada saat serangga melakukan pernafasan. Pada bagian kepala terdapat satu pasang mata faset atau disebut juga dengan mata majemuk, dan satu pasang mata tunggal atau ocellus, dan satu pasang antena. Fungsi daripada mata faset adalah untuk melihat objek yang bergerak cepat. Sedangkan fungsi daripada mata tunggal atau mata ocellus adalah untuk menanggapi perubahan intensitas cahaya sehingga mengakibatkan serangga ini akan berjalan atau terbang lebih cepat. Kita lanjutkan ciri-ciri serangga atau insekta berikutnya. Pada alat reproduksinya, serangga ini sudah memiliki alat kelamin yang terpisah. Jadi kita sudah bisa menentukan mana yang serangga jantan dan serangga betina. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina, serta serangga ini pada umumnya bersifat ovipar. Yang dikatakan ovipar, serangga ini melakukan bertelur. Sistem saraf yang ada pada serangga merupakan sistem saraf tangga tali. Yang dikatakan dengan sistem saraf tangga tali adalah sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia atau simpul saraf dan 2 tali saraf, sehingga tali tersebut akan memanjang dan bercabang mengakibatkan terjadinya melintang seperti tangga tali. Makanya dikatakan bahwa sistem saraf pada serangga menyerupai sistem saraf tangga tali.
Kita lanjutkan, ciri-ciri insekta berikutnya memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah beredar bebas ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh darah. Darah daripada insekta tidak mengandung hemoglobin, memiliki sistem pencernaan yang sudah bervariasi serta alat ekskresinya berupa pembuluh Malpighi. Respirasi pada insekta yaitu berupa trakea atau saluran udara yang bercabang ke seluruh jari-jari. Sistem saraf daripada insekta berupa sistem saraf tangga tali, yaitu sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia atau simpul saraf dan dua tali saraf yang memanjang serta bercabang melintang seperti tangga tali. Pada insekta memiliki alat mulut yang fungsinya berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk mengunyah, menggigit, menjilat, dan menghisap. Insekta mengalami metamorfosis. Yang dikatakan metamorfosis, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang. Metamorfosis ini bisa kita bedakan jadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, kita akan mengambil contoh yaitu metamorfosis kupu-kupu. Pada metamorfosis kupu-kupu, kita akan membahas daur hidup daripada metamorfosis tersebut. Jadi, pertama, dimulai adanya telur, berkembang menjadi larva atau ulat. Ini merupakan persiapan larva untuk tahap pupa. Ini sudah pada tahap pupa. Pupa akan menghasilkan kupu-kupu muda serta menjadi kupu-kupu dewasa. Kita lihat berikutnya, metamorfosis belalang merupakan metamorfosis yang tidak sempurna. Dimulai dari adanya telur. Telur akan berkembang membentuk nimfa. Nimfa berkembang menjadi belalang dewasa. Nimfa ini merupakan hewan kecil yang menyerupai hewan dewasa, tetapi organnya belum sempurna. Kita lanjut peranan daripada insekta. Peranan insekta ini ada yang menguntungkan dan merugikan, baik itu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Menguntungkan bagi para petani bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Contohnya adalah pada insekta golongan kupu-kupu dan lebah. Di samping itu juga insekta bisa menguntungkan di bidang industri, yaitu menghasilkan sutra yang nanti akan bisa menghasilkan kain sutra. Contoh daripada hewan yang menghasilkan sutra itu adalah kupu-kupu jenis atau spesies Bombyx mori. Kita lanjut, insekta yang merugikan. Merugikan pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama, merusak tanaman budidaya. Contoh daripada insektanya yaitu kumbang kelapa dan belalang. Menularkan bibit penyakit, contohnya lalat dan kecoa. Dapat merusak bahan bangunan. Insektanya berupa rayap dan kumbang kayu, serta bisa menghisap darah baik pada manusia ataupun pada hewan. Contoh daripada insekta yang menghisap darah pada manusia dan hewan itu adalah kutu kepala, kutu busuk, dan nyamuk. Baiklah, materi kita hari ini Ibu rasa sampai di sini. Belajarlah dengan baik. Jangan lupa pelajari kembali materi-materi yang sudah Ibu sampaikan.
Terima kasih. Minggu depan kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.